Bau daun pisangnya semerbak banget. Ini hasil yang kedua. Kalian lebih suka yang bentuknya bulat atau yang kotak kayak gini? Ada di loyang. Dia lebih mau madet, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Long time no see. Jadi beberapa hari ini tuh aku sempat nggak update, dan hari ini aku mau eksekusi. Ada ide aku tuh beberapa hari pengen buat ini mutiara. Jadi tuh sagu mutiara tuh dikasih parutan kambil. Apa sih namanya, awok-awok atau apa sih, nggak tahu. Jadi ini nanti ditambahin kelapa parut, terus gula dan juga tepung tapioka, terus kita bungkus pakai daun pisang. Tapi kali ini aku juga mau coba taruh di loyang kayak gini atau kayak gini. Kita lihat nanti jadinya tuh kayak apa. Karena tuh sebenarnya aku nggak pakai resep kayak itu, kelapanya mutiaranya tuh dikukus dulu atau direndam. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ikutin dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali lihat video aku untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku, dan nantikan vlog-vlog selanjutnya dan bantu aku untuk mencapai 4000 jam tayang di tahun ini. Happy watching. Nah, untuk mutiaranya kita rendam dulu. Aku cuma pakai satu aja karena ini nyoba ya. Kita rendam pakai air dingin kayak gini. Nah, pakai satu aja. Nanti kita biarin, kita tunggu waktunya, nanti aku tulis di link description. Ini kita kukus selama 5 menit, terus kita diemin. Habis ini tadi tuh kesalahan ya, aku tadi langsung tuangin dan mau aku rendam, ternyata tuh aku nggak baca tutor. Jadi ini tuh kita rebus dulu selama 5 menit. Jadi kalau udah 5 menit baru deh kita campurin sama kelapanya tadi. Penampakannya tidak sesuai ekspektasi, dan ini selalu hancur kayak gini jadinya. Oke, nggak apa-apa, tetap ini nanti kan masih ditambahi tepung tapioka dan juga kelapa, jadi nggak masalah. Semoga aja rasanya tuh tetap enak ya. Nanti kita tambahin juga vanili. Ini tunggu sampai 5 menit dulu. Oke, lanjut. Dan hasil dari kesotoyan aku tadi, jadi kan tadi mutiaranya tuh udah aku rendam, dan ternyata di tutorial aku nyari tuh cari yang benar, ternyata tuh nggak direndam. Jadi langsung kita kukus aja selama 5 menit, terus kita diemin 30 menit, udah itu udah empuk. Lah tadi kan udah sempat aku rendam dulu 5 menit, terus baru aku kukus 5 menit, dan hasilnya tuh tadi mutiaranya tuh kan di video di part tadi kan udah kayak agak hancur gitu, tapi pas direbus lihat nih kayak gini juga ya. Sebenarnya nggak hancur sih, cuma nggak terlalu padat gitulah. Lah ini langsung kita campurin ke parutan kelapa. Ini kelapanya tadi udah sempat aku parut, terus kita jadiin satu aja. Tapi pertama aku mau tambahin gula, tak taruh di mutiaranya ini karena biar gulanya tuh larut dulu. Bentar ya, ini aku pakai sendok bebek kayak gini takarannya. Aku pakai berapa sendok ya, kira-kira 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 deh. Oke, kita takarannya 12 sendok, terus rata ya. Semoga nggak kemanisan sih, karena nanti kan ini masih ditambahin si tepung sama juga santan. Oke, saya campur karena ini masih agak hangat, jadi kan gulanya pasti cepet banget melalehnya kalau di sini. Terus kita tambahin sedikit garam biar gurih. Aku garamnya juga pakai sendok bebek setengah aja kayak gini. Udah, semoga nggak keasinan ya. Enggak lah, bismillah. Oke, garamnya nggak mau nyatu, langsung kita tuangin ke santan apa sih ini, kelapa guys. Oke, bismillah, semoga jadi nggak terlalu encer gitu loh ini ya. Lihat, bentar ya. Ini masih teksturnya masih mana ya. Kita tambahin untuk tepungnya
Ini kita tambahin tepung tapioka. Ini aku mau pakai 5 sendok makan dulu ya. Kita coba. Tapi kayak 6 cukup deh. Segini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 sendok makan tepung tapioka. Terus tambahin juga vanili biar wangi. Aku pakai 1 bungkus. Oke, kita aduk dulu sampai rata. Warnanya tuh menyala banget, kan merah dari mutiara. Ini nanti mau aku buat 2 versi. Yang satu mau tak taruh loyang, terus bawahnya tuh ada apa itu namanya, ada daun pisang. Terus yang sisanya mau aku kukus. Jadi ini mau tak buat 2 gitu. Ini padahal 1 bungkus say, karena mungkin mutiaranya tadi kebanyakan ya. Jadinya tuh banyak banget, sumpah. Lihat warnanya tuh masih pink. Nggak tahu nanti hasilnya tuh pink apa masih merah lagi. Aku nggak punya pewarna merah sih, adanya warna ungu. Kan aneh juga kalau aku tambahin pewarna ungu, karena ini kebanyakan tepungnya nggak sih. Hanya pas, udah manis dan juga gurih dari vanilinya tadi. Terus tambahin juga garam. Langsung aja kita bungkus. Ini mau aku taruh di loyang kayak gini. Terus bawahnya tuh mau tak kasih daun pisang kayak gini biar nggak lengket. Oke, kita taruh di sini pinggirnya tuh, kita tutup semua biar nggak nempel ya. Aku double, jadi pinggir-pinggirnya biar nggak nempel. Oke, kayak gini. Terus nanti atasnya juga tak kasih. Jadi itu kayak kukusan, tapi sebenarnya nggak dikukus. Gimana ya? Kukusan sebenarnya nggak dikukus. Guys, ayo pantengin sampai akhir. Bantu aku buat nyampe 4000 jam tayang di tahun ini. Kalian juga bisa komen next bikin apa lagi gitu. Ini tuh jadi resep-resep yang aku upload itu kayak semua tuh percobaan, dan ini juga yang pertama aku buat ini tuh. Oke, sampai ketutup kayak gini. Nanti atasnya kita tutup juga. Ini kita tuang aja adonannya ke sini. Tenang ya say, ini adonannya tuh nggak mengembang, jadi aman. Wih. Sebenarnya aku tuh taruh sini karena nggak mau bungkusin, itu terlalu capek kalau dibungkusin. Nah, taruh sini juga. Lihat, ini cantik. Mau tak taruh sini juga, gimana ya? Nanti takutnya tuh rasanya tuh nggak well gitu loh guys. Terus ini kita kukus ya Allah, kita bungkus. Sebentar, bitingnya ini mau aku pindah bungkus. Diam kau, krungu gitu kan gini. Sing kita kukus. Wah, iso ngukus ora iki? Iso ngukus, iso bungkus ora iki? Ora, sing tanggung, sing biasanya gue masak. Kita kukus kayak gini. Loh, kok borot guys? Rasanya nek ngono lho. Ya ora apa-apa kok ya. Sumpah enak banget. Enak coy. Iya engko. Cilik Piye lho? banyune sithik wae. Ini orang tak cemplung rasanya itu yang boleh panas enggak?
tanganmu. Yowis sih kose. Nah, aku mau ngasih tips untuk daun pisangnya. Kalian tuh kalau metik terus masih kaku gitu, ini kita panggang dulu di kompor biar tuh agak lemes. Jadi pas kita tekuk itu nggak pecah-pecah dan lemes gitu. Ternyata jadi banyak juga ya. Padahal aku tadi cuma pakai 1 bungkus sagu mutiara yang gambar kucing itu guys. Itu aku takutnya kalau tumpah. Nah, bentuknya tuh nggak proporsional, nggak sama karena menyesuaikan daunnya juga. Nih udah jadi. Nah, cantik-cantik bukan? Nah, udah kita siapin dulu. Astagfirullah, gimana orang ke video? Dan ternyata tadi nggak ke video. Ini tadi adonannya tuh masih sisa di sini, terus aku pindahin ke sini. Untuk daun pisangnya ini aku pasangnya tuh ini tak bagi dua kayak gini, terus aku silang-silangin di pinggir-pinggirnya, terus biar semuanya tuh ketutup sama daun pisang. Jadi ini jadi satu loyang bundar, terus ini yang panjang, sama yang kukusan kayak gini ada 9 bungkus. Oke, langsung aja kita kukus dan kita lihat hasilnya bakalan jadi seperti apa. Karena pancinya nggak muat, jadi ini nanti kita ngukusnya 2 kali. Yang pertama aku mau masukin yang bulat dulu, sama yang bentuknya daun. Kalau muat kita kasih di samping-sampingnya ini, jadi biar nanti bisa mateng. Ini oke, masih sisa, kita lanjutin nanti bareng yang bentuknya kotak. Ini langsung kita tutup aja. Oke, mari kita buka bareng-bareng. Hasilnya tuh warnanya pink. Ini mau aku coba dulu. Dan ternyata tuh teksturnya tuh lembut ya. Jadi aku nggak tahu nanti tuh ini bisa dikebruk apa enggak. Yang jelas ini rekomendasinya kalau adonannya kayak gini mending dikukus aja deh, nggak usah dibentuk kayak gini. Kalau dites rasanya tuh enak banget, udah pas, nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu asin. Kok rasanya tuh gurih dan seperti kalau kalian makan sengkulun itu rasanya tuh juga persis. Cuma teksturnya lebih lembut karena ini pakai mutiara. Enak guys. Oke, ini langsung mau aku angkat aja karena udah matang juga. Bentar, ini pakai 2 cara. Kalau pakai 1 pasti jatuh. Guys, nek kurcip blok apa ora wis salah. Nih. Nah, ini kita angkat. Wah, bocor guys, beberapa bocor. Oke, kita lanjut kukus yang tadi. Nggak muat toh, dandangnya nggak muat ternyata. Wah, ini mateng nggak ya? Ini yang tadi daunnya. Gimana Hor ini Hor? Kesannya nggak muat. Udah coba kita tutup. Tada, sengkulun mutiara pertama kali buat. Jadi rasanya manis, gurih, dan endul banget. Ini hasil yang kedua.
Kalian lebih suka yang bentuknya bulat atau yang kotak kayak gini? Tada. Backsoundnya kambing. Keren. Dan ini adalah final look hasil dari karya kita hari ini. Namanya awok-awok mutiara. Itu teksturnya nih. Ini kita review bareng-bareng. Aku mau buka yang pakai daun dulu. Saya ambil piring. Oke, kita buka ya. Ini bocor karena teksturnya tadi itu terlalu lembek ya. Nah, lengket banget. Say, gimana ini makannya? Kalau untuk rasa itu udah pas, enak banget malahan. Cuma teksturnya ini terlalu lengket karena kesalahan tadi pas si mutiaranya seharusnya tuh nggak direndam, malah tak rendam. Jadi cukup dikukus 5 menit aja. Jadi itu teksturnya tuh masih kayak ada bundaran sagu mutiaranya, itu belum benar-benar belum benar-benar mengembang semua gitu loh. Masih dalamnya tuh masih ada putih, yang putih banget gitu. Nah, terus kita kukus sama si kelapa parut dan tambahin tepung, gula sama garam vanili tadi. Enak banget sumpah, nggak bohong. Apalagi pakai daun pisang gitu ya. Kalau makanan dikasih daun pisang kan bener-bener rasanya jadi berkali-kali lipat enaknya. Nah, ini kan kita udah nyoba yang daun. Selanjutnya aku mau nyoba yang ada di loyang. Apakah teksturnya beda atau sama aja? Karena ini kan ada di loyang kan. Kita ambil. Oh, ternyata sama aja guys. Nah, cuma kayak masaku lebih kering ya, nggak terlalu, apa karena lebih banyak jadinya dia mau madet. Wih, puing nih yang ada di loyang. Dia lebih mau madet guys. Rasanya itu benar-benar enak banget sumpah. Makasih banget. Bentar, aku tadi bikin kolak. Ini mau aku campurin ke kolak dulu ya. Kali ini rasanya ini mau aku si mutiara ini mau aku campurin ke kolak. Ini tadi aku udah buat kolak. Kalian juga bisa lihat di vlog aku sebelum atau sesudah ini pas aku bikin kolak. Nah, ini cuma kolak pisang sama singkong. Terus aku mau campurin si mutiara ini. Kayaknya tuh rasanya tuh bisa pas karena sama-sama gurih dan juga manis. Kita coba campurin ya. Guys, ini nggak makan sih karena udah kenyang. Nah, ini kita makan bareng kuahnya, tambahin singkong dan juga pisang. Kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat ekspresi saya. Apalagi pisang tuh kalau dikolak hanya itu ada, ini pisang kepok, jadi rasanya kayak manis-manis, asam-asam, pas banget dikolak. Terus ada singkongnya juga. Tambahin mutiaranya tadi. Wah, nggak bisa berword-word deh. Enak banget. Kalian harus coba bikin mutiara ini kalau ada acara arisan atau kumpul-kumpul keluarga
recommended banget sih masakan ini buat dicoba, karena bikinnya tuh selain mudah, bahannya tuh juga simple dan rasanya tuh enak deh. Cuma ini nggak bisa bertahan lama ya, karena ada si parutan kelapa, mungkin 2 hari kalau kalian bisa masukin ke dalam kulkas. Kalau di suhu ruang mungkin 2 hari tuh tekstur hari berikutnya tuh rasanya udah agak-agak lain gitu. Dan buat kalian, makasih udah nonton aku, ngikutin aku masak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk komen next bikin apa lagi, dan temenin aku buat dapetin 4000 jam tayang di tahun ini. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube aku. Thank you for watching and see you, bye bye.